emang kita bisa ngamalin, nggak tahu nanti suatu kelak apakah seperti zaman dahulu lagi, ya. Jadi kita tahu ilmunya sudah. Tuh, ya. Makanya belajar, ya, agar kita tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Ntar gimana hukumnya? Ya, ketika kita lagi punya pakaian, kena khamr, kena minuman keras, kena arak, maka najis pakaian kita, nggak boleh dipakai buat sholat. Tuh, itu kan harus tahu, ya. Macam-macam najis pun kita harus mengetahuinya. Agar kenapa? Agar ibadah kita sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang ibadah tidak mengaji, jangan diharapkan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia ibadah tanpa ilmu, nggak bakal bisa. Orang ibadah tanpa ilmu nggak bakal bisa. Tapi kalau orang ibadah didasari dengan nuntut ilmu, dengan belajar, maka ibadahnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya didasarkan dengan ilmu. Jelas insyaallah, ya. Paham, ya? Itu yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang kedua, al-maitatu idza dubigha wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai ketika sudah didabek samak, tahu samak, disamak, ya. Didabek itu disamak, ya. Nih saya jelasin nih. Misal nih, ada kulit ular. Ada kulit ular. Kulit ular, ya. Saya mau nanya, ketika ular mati, terus kulitnya dikeset, kan suka buat jadi dompet, ya. Suka buat jadi dompet, ya, dompet kulit ular, ya. Atau kulit buaya. Kan lagunya tuh, ada lagunya apa? Iwan Fals. Tas hitam dari kulit buaya. Kan ada tuh, ya. Nah, itu kulit buaya apa hukumnya tuh? Najis. Kulit buaya hukumnya najis. Kenapa? Karena dasar hewannya najis. Kulit macan, ya. Ketika hewan mati dalam keadaan bangkai, maka kulitnya pun ikut jadi bangkai. Kecuali hewan yang disembelih. Kecuali hewan yang disembelih, kambing. Kambing kan disembelih tuh, ya, pakai syariat. Kulitnya gimana tuh? Suci. Kenapa? Karena dia disembelihnya lewat syariat. Tapi kalau ada kambing mati ketabrak mobil, nggak disembelih, kan jadi bangkai itu kambing. Apa hukum kulitnya? Najis juga. Tuh, jadi lihat hukum bangkainya. Apabila bangkainya najis, maka hukum kulitnya pun najis. Tuh, jelas insyaallah, ya. Jadi kalau ada kulit macan, ya, kulit buaya, kulit ular, ya, atau apalagi tuh semacam-macamnya, ada taring macan, ya, atau apa namanya, gading gajah, ya, itu kan nggak ada yang disembelih tuh. Hewan-hewan yang tidak ada disembelih. Apabila dia mati, maka bangkai. Semua-muanya jadi bangkai, semua-muanya najis. Makanya kadang-kadang saya suka heran, ada orang bangga pakai gelang, ya, ditaruhin taring macan atau gading gajah, ya. Sholat, ya, sholat. Sombong. Ini alhamdulillah nih, saya punya nih, dapat taring macan nih. Wah, dengan PD-nya. Dia nggak tahu tuh, dia sholat bawa najis. Ya, sholat bawa najis. Sah nggak sholatnya kalau bawa najis? Nggak sah. Makanya nggak boleh tuh taring macan, jangan bergaya-gaya. Ya, gading gajah, ya, atau apalah model-modelnya. Apabila bangkai tersebut menjadi bangkai, maka semua muahnya najis. Bisa satu doang, wal jildul maitah, kulitnya doang yang bisa digunakan. Tapi ada caranya. Idza dubigo, apabila disamak. Nih, sekarang nih yang tadi saya bilang, ada ular mati dipotong, kulitnya pengen dipakai buat dompet. Ya, kulitnya pengen dipakai buat dompet, atau macan, ya, kulitnya pengen dibikin tas. Bisa, tapi dengan catatan idza dubigo, apabila sudah disamak. Apa itu disamak? Kulit tersebut, ya, ketika sudah jadi, ya, selembar begini nih, ini harus dibersihkan.
harus dibersihkan, harus semua-muanya keangkat. Kalau ular kan biasanya ada sisiknya ya, itu sisiknya harus keangkat. Kalau buaya harus keangkat. Kalau macan ada bulunya, itu bulunya harus keangkat. Semuanya harus diangkat, dibersihin semua, digosok. Nah, bisa pakai alat kimia, atau bisa kalau orang zaman dulu tuh menggunakan tai merpati, ya, kotoran merpati itu, ya, kotoran merpati itu bisa dipakai buat dabek meskipun dia dari najis. Kan kotoran merpati najis nggak? Najis, tapi bisa buat merontokkan apa namanya, seperti bulu-bulu, pori-pori, lapisan kulit pertama itu harus keangkat semua tuh. Tuh ketika digosok, ya, atau pakai, kalau zaman sekarang boleh pakai soda api itu. Soda api kan bisa buat ngangkat juga tuh ya. Pakai soda api itu bisa digosok, dibersihin sampai semuanya keangkat. Ketika semuanya keangkat, ya, maka ini kulit yang tadinya najis bisa menjadi suci. Apabila masih ada bulunya, apabila masih ada lapisan kulit yang pertama, ini belum bisa jadi suci. Kenapa? Karena ini masih najis, belum keangkat semua-muanya. Jelas insya Allah ya? Paham insya Allah ya? Nah, inilah yang dianjurkan, ya, disarankan kalau seandainya ingin memakai sesuatu dari kulit macan, atau dari kulit buaya, atau dari kulit ular, ya, maka harus ada tata caranya. Yang tidak boleh hanya dua, kulit anjing dan kulit babi. Nggak bisa tuh. Kenapa? Karena sudah dari dasarnya dia adalah najis mughalladhah namanya, najis yang berat, najis yang mensucikannya itu susah, berat. Nah, ketika kulit anjing ataupun kulit babi, maka dia tidak bisa disucikan dengan cara didabek atau disamak. Tuh, jelas insya Allah ya, paham ya? Nah, itu dia. Yang ketiga sekarang, yaitu adalah wa masara hayawanan, dan apa-apa yang telah menjadi hewan, ya. Apa maknanya dan apa-apa yang telah menjadi hewan? Nih, misalnya, pernah lihat gak bangkai tikus? Atau bangkai segala sesuatu bangkai yang sudah dibelantungin? Ya, itu kan belatung datangnya dari mana? Dari bangkai. Belatung itu datangnya dari bangkai. Ketika dia apa namanya rusak, ya, dagingnya rusak, maka timbullah belatung tuh dari bangkai. Belatung tersebut dari bangkai. Ketika dia jadi hewan, itu belatung yang tadinya jadi dari bangkai jadi hewan. Apa hukumnya? Belatungnya suci hukumnya. Belatungnya hukumnya suci. Dia bukan najis karena dia memang terbuat dari bangkai. Tapi ketika dia berubah menjadi hewan, maka hewan tersebut hukumnya suci. Jelas sampai sini? Paham insyaallah ya? Nah, itu dia. 3 perkara yang tadinya najis bisa menjadi suci. Ingat ya, paham ya? Yang pertama, minuman keras ketika berubah dengan sendirinya. Yang kedua, yaitu kulit bangkai yang telah disamak. Yang ketiga, apa-apa yang telah menjadi hewan. Jelas insya Allah ya? Paham ya? Belatung nggak najis? Belatung nggak najis. Apapun, belatung apapun tidak najis dia. Meskipun dia datangnya dari bangkai tersebut. Belatung yang dari anjing. Anjing mati dibelatungin tetap. Karena dia jadi hewan. Ya, kalau yang tadi kulit, kenapa saya bilang nggak bisa kulit anjing didabek? Karena memang sudah dasarnya najis mughalladhah. Bongkaknya nggak bisa. Tapi kalau belatung yang dari bangkai anjing, apa hukumnya? Belatungnya tetap suci. Kenapa? Karena dia sudah menjadi hewan, bukan jadi anjing dia. Nggak ada dibilang anak anjing atau anak belatung anjing, nggak ada. Ya, tetap dibilang belatung. Mati, saya pernah kejadian. Nah, Jadi kalau pakai celana, ada belatung, mati.
bangkai. Oh, belatungnya ketika mati bangkai. Belatungnya ketika mati apa hukumnya? Bangkai. Oh, najis. Belatung nih, kan nggak ada dia nih. Terus dari bangkai nih, hidup dia nih. Nah, nih hidup nih suci dia nih. Ketika lagi hidup dia suci. Nanti dia mati, bangkai lagi dia. Tuh, jelas gitu ya? Paham ya? Jadi ketika dia jadi dari bangkai hidup suci dia. Ketika mati dia jadi bangkai lah, bangkai lagi. Berarti kalau kayak bangkai itu ada jengkol, kayak kan itu ada belatung tuh. Suci. Kalau kemakan yang jadi haram kan? Enggak jadi haram kemakan. Yang penting masih hidup ya. Yang penting masih hidup ya. Atau dipetek, kadang-kadang nggak ada tuh ya, dipetek ya, nggak ada belatung. Kalau nggak sengaja ketelan, suci nggak? Suci. Tuh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau bawa jatuh ke makanan. Hah? Kita jatuh kalau jatuh Ah. makanan kita kan. Iya boleh, nggak apa-apa. Oh. Ya. Hewan yang ketika mati nggak jadi bangkai, ya, hewan ikan hanya sama belalang. Tuh, ada 3 manusia, ya, manusia, ikan, belalang. Ketika dia jadi bangkai, maka dia suci tetap. Tuh, ikan tuh, kita lihat ikan mati sudah nih, ya, langsung digoreng boleh, karena dia suci. Ya, terus belalang, ya, jadi mati dia boleh dimakan, boleh. Tapi kalau makan kecoa, ada makan kecoa nggak? Ada tuh di film dulu orang barat ya, kalau suami tantangan makan kecoa, bisa. Ya, najis, ya. Selain itu najis, hanya 3 doang. Manusia, habis itu ikan, habis itu belalang. Ya. Kalau belatung goreng yang ada? Nggak ada kan? Jangkrik. Ada. Jangkrik. Jangkrik. Ada jangkrik goreng itu. Jangkrik goreng ada? Ada. Jangkrik masuk belalang nggak tuh? Bukan kali ya? Dia mah serangga, nggak boleh. Belalang pokoknya, ya, belalang goreng ada, boleh kena dia. Dia karena matinya pun suci dia, ya. Ilok belalang disembelih, nggak ada, ya. Belalang mati digoreng nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ikan termasuk belut tuh. Ikan masuk belut, pokoknya ikan, ya. Ikan termasuk belut, ya. Apapun bentuknya tuh, ya. Anjing laut, ya, anjing bukan tuh? Hah? Anjing laut, anjing bukan tuh? Wallahu a'lam. Anda belum bisa pasti untuk. Ikan terliwat. Nggak tahu tuh anjing. Tapi dia hidup 2 alam ya. Kalau anjing laut, Iya, amfibi. apa nyelam? Hah? Berarti dua alam. Kalau 2 alam nggak boleh, ya, haram. Kalau 2 alam hukumnya haram. Kayak kepiting tuh. Kepiting al-mu'tamad haram. Kepiting nggak boleh tuh, makan kepiting. Ya, rajungan boleh. Rajungan boleh. Kalau kepiting nggak boleh. Al-mu'tamad haram hukumnya. Tapi ada yang bilang sebagian ulama boleh. Tapi kan kita melihat yang mu'tamad, ya. Yang mu'tamad tidak boleh kepiting. Ya, karena dia hidup 2 alam. Jelas insya Allah ya, paham ya. Nah, ini nih, jadi 3 perkara yang tadinya najis bisa berubah menjadi suci. Jelas sampai di sini kan? Paham insya Allah ya. Nah, sekarang saya mau bahas, ini yang tadi pelajaran nih. Kita membahas nih segala sesuatu nih, ini yang kelihatan. Ini semua yang kelihatan. Minuman keras kelihatan nggak? Bisa suci dia. Terus kulit bangkai kelihatan nggak? Kelihatan, bisa suci dia. Belatung yang tadi wamasoro hayawanan, jadi hewan, bangkai terus jadi hewan, kelihatan nggak? Kelihatan, bisa jadi suci. Yang repot yang nggak kelihatan, bisa nggak kita mensucikannya? Apa? Hati kita. Nih, ya, hati kita nggak kelihatan, tapi bisa dirasain. Kita yang tahu hati kita yang merasakan hati kita. Makanya di dalam ilmu fikih, apa itu at-thaharah? Apa itu bersuci? Thaharah itu adalah al-khulus minan an-nadhafah wal khulus minad danas, al-hissi wal maknawi. Bersuci itu adalah, ya, bersih atau
ya, murni, tidak ada yang namanya kotoran, tidak ada yang namanya kotoran, ya, baik itu yang hissi, yang berasa, atau yang maknawi, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti apa? Seperti kita wudhu, ya, itu kan bersuci namanya, wudhu, ya, memang yang disuruh sama syariat, bersih, berwudhu, mandi besar, cebok, ya, itu namanya hissi. Yang maknawi apa? Seperti al-hasud, kibir, ya, orang hasud, orang sombong, orang riya, orang jahat, ya, dengki sama orang. Nah, itu berarti hatinya kotor, harus dibersihkan, harus dinadzafahkan. Bagaimana caranya? Yakhurul qalbu bita'ah, ya, wabil ibadah, wabil istighfar, wabis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang cara membersihkan hati dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara untuk membersihkan hati kita. Makanya kalau kita tahu hati kita kotor, bersihin dari sekarang. Bersihin dari sekarang. Kita ngaji ini untuk menjadi lebih baik. Kita belajar ini untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus dengan gerakan, harus dengan perilaku. Ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka perilaku kita harus berubah, ya. Kita harus berubah. Yang tadinya kita rusak, yang tadinya kita nggak bagus, ya, maka rubahlah sikap kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah, ya. Nah, jadi ayo, buat apa kita ngaji kalau kita masih suka hasut sama orang? Buat apa kita ngaji kalau kita masih sombong sama orang? Buat apa kita ngaji tapi kalau suka riak sama orang? Buat apa kita ngaji tapi kalau masih jahat sama orang? Nggak ada gunanya ngaji kita. Kenapa? Karena kita berpakaian seperti malaikat tapi hati kita masih syaitan. Ini nggak sinkron namanya, nggak sejalan, nggak akur. Nah, makanya gimana caranya? Dengan ngaji, kita tahu ilmunya, kita rubah sikap kita yang kita dapat di pengajian, kita amalin di kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, kalau kita jahat sama orang, buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita maksiat, buru-buru istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita habis jahatin orang, buru-buru istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa, minta maaf, ya, minta maaf, minta redha.